betul-betul akan kami perjuangkan dan kamu tidak akan kami kembalikan. Tetapi karena sudah ada kesepakatan, kita menghargai kesepakatan antara Nabi dengan orang musyrik ini. Kesepakatan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin, dan jelas kalau kesepakatan itu menguntungkan mereka dan secara zahir merugikan kaum muslimin. Tapi tetap Rasulullah SAW konsisten. Kaum muslimin yang waktu itu melihat, diantaranya Umar bin Khattab, itu sudah gemetar gregetan luar biasa. Luar biasa. Gimana kok kemudian ini dikembalikan? Sudah ingin untuk menarik, tapi begitulah Rasulullah SAW. Akhirnya dikembalikan dan singkat cerita selesai sulh Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk untanya disembelih, unta hadiunya disembelih, dan kaum muslimin karena diperintah oleh Rasulullah SAW mereka jalankan. Dan syariatnya setelah menyembelih hewan-hewan kurban mereka atau hadiu-hadiu mereka yang dibawa, setelah itu mereka menggundul kepala, menggundul rambutnya. Rasulullah memerintahkan, ayo silahkan kalian menggunduli rambutnya, silahkan ditahaluli. Loh, ini belum umroh, belum selesai. Sedangkan hewan hadiunya sudah disuruh menyembelih karena memang tidak bisa masuk. Sudah nggak bisa lagi masuk ke Mekah. Kalau Rasulullah memaksa untuk masuk, yang terjadi peperangan, dan perang itu tidak seimbang sama sekali. Karena memang kaum muslimin nggak ada yang siap-siap perang sama sekali, yang tidak ada seorang pun di antara mereka yang siap-siap berperang. Cuma ada yang menjaga dan yang membantu sekitar sekian orang tadi yang saya katakan. Ya, mungkin cuma 3-4 orang yang membawa senjata, yang lainnya nggak bawa apa-apa. Maksudnya nggak membawa senjata untuk berperang. Ya, baik. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk disembelih hadiunya, disembelih, dipotong semuanya. Setelah itu Rasulullah memerintah untuk dicukur rambut-rambut kaum muslimin semuanya. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk dicukur, itu berat sekali untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana kita menggundul kepala-kepala kita sedangkan pakaian-pakaian ihram ini masih berada di badan kita, niat kita masih niat ihram untuk berumrah, sedangkan kita tidak bisa untuk masuk ke Makkah. Katanya mereka, kata sebagian mereka, hampir kami saling potong kepala. Jadi bukan potong rambut, tetapi hampir kami saling potong kepala kami. Karena keadaan sudah sedemikian beratnya. Dan zahirnya bahwasanya kaum muslimin saat itu betul-betul telah dizalimi oleh orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah SAW diberi masukan oleh salah seorang istrinya, ya Rasulullah, silahkan Rasulullah duluan bertahalul, potong rambutnya. Niscaya mereka semuanya akan memotong. Betul, Rasulullah SAW memotong rambutnya, maksudnya menggundul kepalanya, kepala beliau. Lalu semua kaum muslimin bertahalul. Semua kaum muslimin bertahalul. Setelah selesai mereka pulang kembali. Berjalan kira-kira 1 tahun lebih. Oh ya, maaf. Saat itu Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik membuka pintu bergabungnya kabilah-kabilah Arab dan berpihaknya kabilah-kabilah Arab dan berafiliasinya kabilah Arab kepada Quraisy ataupun kepada Rasulullah. Sebagian mereka berpihak kepada Quraisy dan berkoalisi dengan Quraisy, sedang sebagian yang lain berpihak kepada Rasulullah dan berkoalisi kepada Rasulullah dan meminta perlindungan kepada Rasulullah. Itu namanya hilf atau bahasa Indonesianya. Hilf. Jadi meminta untuk bergabung, ya, meminta untuk bergabung dengan Rasulullah. Di antara yang bergabung dengan Rasulullah adalah kabilah Khuza'ah. Nah, Khuza'ah ini termasuk salah satu kabilah yang besar, ada di Mekah. Dahulu mereka itu berkuasa di Mekah. Sedang di antara yang bergabung dengan di antara kabilah Arab yang minta bergabung adalah Banu Bakar. Banu Bakar juga dari Quraisy, maksudnya dari ahli Mekah di situ. Lah mereka bergabungnya kepada Quraisy, berafiliasinya kepada Quraisy, meminta hilfnya dan bergabungnya dengan Quraisy. Berbeda kan ini.
Khuza'ah dengan Rasulullah, Banu Bakar dengan Quraisy. Sedangkan Khuza'ah pada waktu itu dulu di zaman awal itu dulu pernah berkuasa di Mekah. Jadi mereka mempunyai hak-hak tertentu untuk bisa berkuasa dan berbuat di Makkah. Waktu itu kemudian terjadi suatu kezaliman dari kabilah Khuza'ah terhadap Banu Bakar. Ada di antara orang-orang Khuza'ah yang membunuh orang-orang dari Banu Bakar, Kemudian menjadi dendam di dalam hatinya Banu Bakar. Orang-orang Bakar ini ingin mengambil dendamnya dan membalas kepada Khuza'ah, tetapi tidak mampu waktu itu. Udah habis nih. Jadi Rasulullah SAW waktu itu tetap menerima afiliasinya. Lah Banu Bakar bergabung dengan Quraisy, sedangkan orang-orang Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah. Waktu itu kemudian Banu Bakar semacam mendapatkan angin dan kesempatan untuk bisa mengambil dendamnya, mengambil haknya dan dendam kepada Banu Khuza'ah pada waktu itu, orang-orang Khuza'ah. Ya. Bagaimana? Terjadi kira-kira 1 tahun setelah setelah atau 1 tahun lebih ya setelah perjanjian Hudaybiyah. Apa kejadiannya? Ada salah seorang dari Bani Bakar karena afiliasinya dengan Quraisy merasa lebih kuat, merasa bangga. Sedangkan Khuza'ah tinggalnya itu di perbatasan dekat Arafah. Dari Arafah terus naik ke arah Taif. Ya, naik ke arah Taif. Nah di sana ada seorang di antara Banu Bakar yang menyebutkan qasidah, menyebutkan kumpulan syair, mengarang syair menghina Rasulullah SAW. Sedang dari Bani Khuza'ah ini ada orang-orang yang sudah muslim, ada yang muslim itu nggak terima, mereka nggak terima. Ketika nggak terima, kemudian dipukul nih orang ini, jadi masalah. Ketika terjadi kezaliman itu, kemudian mereka mengumumkan, maksudnya meminta tolong orang yang dipukul ini tadi, kemudian minta tolong kepada Bani Bakar yang lain. Akhirnya mereka berkoalisi bersama, maksudnya berkumpul bersama dan meminta bantuan dari Quraisy. Tetapi personalnya saja akhirnya turun dari beberapa orang-orang Quraisy membantu Bani Bakar untuk mengambil dendamnya dengan Khuza'ah. Yang turun diantaranya Sofwan bin Umayyah sama Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lain. Itu membantu beberapa orang dari orang-orang Banu Bakar. Dan juga orang-orang Quraisy ada yang membantu memberikan senjata. Udah, nih saya kasih senjata. Apa? Ayo kita kejar aja mereka. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat di mana orang-orang Khuza'ah, sebagian mereka ada yang tinggal di daerah itu. Saya lupa namanya. Ya, di tempat itu mereka tinggal di situ untuk beribadah di situ. Kaum muslimin yang ada di situ ya sholatnya di situ, untuk mengadakan qiyamul lail dan lain sebagainya juga di tempat itu. Lalu mereka pergi ke, Bani Bakar ini sengaja pergi ke daerah tersebut untuk menangkap orang-orang Bani Khuza'ah. Didapati mereka sedang beribadah di situ, kemudian dibunuh. Beberapa orang di antara mereka dibunuh. Nah, akhirnya terjadi ini rame ini. Kembali mereka melarikan diri masuk ke tanah haram. Lalu karena sudah ada kejadian bunuh setelah perjanjian damai dan gencatan senjata selama 10 tahun, ya, akhirnya masalah ini diangkat oleh Khuza'ah. Sebagian mereka ada yang pergi ke Madinah. Seorang ahli syair, kalau nggak salah namanya Salim bin Nauf atau Amr bin Salim. Kalau nggak salah saya Amr bin Salim. Ini pergi ke Madinah sendiri atau bersama beberapa orang, lalu menemui Rasulullah SAW di Masjidin Nabawi. Sedangkan saat itu Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat. Lalu dia masuk ke masjid dan bertakbir Allahu Akbar dan menyebutkan laporannya dalam bentuk syair. Emang orang-orang Arab begitu dulu, dalam bentuk syair.
Dan syair itu kalau itu syair bukan dikarang, Pak ya. Kalau kita kan sekarang mau nyebut syair itu ngarang mungkin setahun belum tentu bisa dapat sekian bait yang tertib dan mengandung makna dan arti dan bisa mengisahkan kejadian-kejadian yang terjadi dengan bahasa yang terbaik. Sedangkan orang-orang Arab sana dulu, orang-orang Quraisy dan yang lain itu sudah terbiasa dengan syair, sudah terbiasa dengan syair. Lalu disebutkan qasidah itu di hadapan Nabi Muhammad SAW karena memang dia juga ahli syair. Dia menyebutkan syairnya, nggak usah saya sebut syairnya ya, menyebutkan bahwasannya orang-orang Banu Bakar yang dibantu oleh Quraisy telah menabrak perjanjian. Maksudnya telah memungkiri perjanjian antara dirimu dengan mereka, wahai Rasulullah. Mereka membunuh orang-orang di antara kami yang waktu itu sedang beribadah, sedang rukuk dan sedang sujud, gitu, yang disebut oleh syairnya ini tadi. Mereka dalam keadaan sholat, sedang dalam rukuk, sedang dalam sujud. Di antara mereka ada yang dibunuh oleh Banu Bakar bersama dengan personel Quraisy. Lalu Amr ini meminta pertolongan. Tolong wahai Rasulullah, kami dibantu, kumpulkan semua orang agar supaya membela kami untuk mengambil hak kami. Lalu Rasulullah SAW mengatakan nusirta, kamu betul-betul telah tertolong. Ya, kamu betul-betul telah tertolong. Nah, Rasulullah SAW ketika menyebut kamu telah tertolong, maka ya semuanya bangkit. Semuanya bangkit karena sudah ada kejadian yang serius. Apa itu? Bahwasanya Quraisy yang meminta untuk diadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin memenuhi permintaannya. Kemudian mereka yang meletakkan poin-poin perjanjian bersama menguntungkan mereka dan tidak menguntungkan kaum muslimin, kok kemudian justru mereka yang menabrak aturannya. Akhirnya Abu Sufyan ketika melihat perkara ini serius, radhiyallahu anhu, waktu itu belum masuk Islam, bersegera pergi ke Madinah. Bisa jadi beliau itu diutus oleh orang-orang Quraisy, atau memang pergi karena memang beliau itu di Quraisy adalah merupakan tokoh yang besar. Jadi merasa bertanggung jawab dengan Quraisy dan perjanjian yang ditabrak oleh oknum-oknum Quraisy. Lalu beliau pergi ke Madinah waktu itu. Sesampainya di Madinah, pertama kali yang dituju adalah rumah putrinya, Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang dijuluki atau yang dikunyai dengan Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah ini istrinya Rasulullah SAW. Begitu Abu Sufyan sampai, masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, beliau mau duduk karena melihat di situ ada permaidani atau sejadah begitu yang sudah terbentang di rumahnya Ramlah, di rumahnya Ummu Habibah. Lah Abu Sufyan mau duduk. Lah namanya juga ayah datang, kemudian menyebutkan kata-kata selamat datang. Kemudian ditanggapi oleh putrinya yaitu Ramlah radhiyallahu taala anha wardaha. Silahkan, apa kabar? Baik. Mau duduk di situ. Kemudian langsung diambil tikernya ini, permaidaninya ini tadi atau sejadahnya dilipat oleh Ummul Mukminin Ramlah. Lalu Abu Sufyan bertanya, "Loh, ada apa? Apa kamu itu benci saya untuk saya duduk di sini? Atau kamu lebih suka dengan karpet kecil ini, atau sejadah kecil ini daripada saya? Saya bapakmu loh," katanya. "Saya bapakmu." Langsung dijawab oleh beliau dengan tenang, tegas, jelas, lugas, singkat, padat. Apa? Bapak Anda adalah sosok seorang yang musyrik, najis. Sedangkan permaidani ini miliknya Rasulullah SAW dan tempat duduknya Rasulullah SAW. Maka Anda tidak pantas untuk duduk di tempat ini. Dilipat oleh beliau. Langsung dijawab, "Kamu telah tertimpa sesuatu yang buruk dan yang jelek setelah berpisah denganku." Maksudnya kamu tuh jadi jelek, jadi buruk sekarang selama berpisah dengan saya. Langsung ditinggal. Keluar dia menuju Rasulullah SAW di masjid.
atau di tempat yang lain. Lalu beliau menyapa Rasulullah dan didiamkan oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, meminta untuk Rasulullah SAW menanggapi beliau. Beliau akan berbicara tentang kejadian yang ada ini. Cuma didiamkan oleh Rasulullah. Jadi bahasa sini dicuekin, didiamin aja oleh Rasulullah. Dia berbicara ngalor itu didiamin, nggak dipedulikan oleh Rasulullah, tidak diberi wajah. Karena sudah terjadi kejadian yang besar. Nah, fikirnya Abu Sufyan, kejadian ini nggak terlalu lah. Kan yang berbuat yang cuman oknum. Lagipun yang terbunuh dari Huza'ah, bukan orang-orang Quraisy. Alah, paling nanti saya pergi ke rumah anak saya, istrinya Muhammad SAW. Sampai di sana nanti saya diterima dengan baik. Kan mestinya saya itu bapak, dia anak, dan saya mertuanya Muhammad SAW. Mestinya dia akan terima saya, apalagi akhlaknya Muhammad itu baik. Dan sifat-sifat urubahnya Arabnya itu sangat kental pada Muhammad SAW, pasti terima saya dan pasti akan memperhitungkan apa yang saya katakan dan apa yang saya maukan. Pikirnya begitu, semudah itu dan segampang itu. Tapi tidak, sampai ke sana didiemin oleh Rasulullah. Begitu beliau nggak mendapatkan apapun, beliau pergi ke Abu Bakar Siddiq, menghadap Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong saya diberi syafaat. Tolong kamu syafaati saya kepada Muhammad untuk saya menyampaikan apa yang perlu untuk saya sampaikan terkait dengan perbuatan oknum-oknum Quraisy ini ke Muhammad SAW. Tapi juga didiemin oleh Abu Bakar, nggak dikasih wajah juga. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di beberapa kejadian yang lain. Melihat Rasulullah diem, nggak ngubris dia juga nggak ngubris, diemin aja, udah. Pokoknya didiemin aja. Abu Bakar, tolong perhatikan saya. Ini Sayyid loh ini, pembesar, tokoh yang termasuk tokoh yang paling besar di Quraisy. Lihat saya, perhatikan saya. Tolong dengar sebentar. Pokoknya udah didiemin saja. Karena Rasulullah berbuat seperti itu, itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, merasa ya seperti ini yang harus saya lakukan untuk beruswah hasanah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah berbuat itu dengan Anda, maka saya juga berbuat itu dengan Anda. Akhirnya pergi ke Umar. Ditinggal Abu Bakar, pergi ke Umar. Wahai Umar, saya ingin berbicara kepada Anda untuk Anda memberikan syafaat kepada Muhammad agar saya bisa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan terkait dengan perbuatan oknum Quraisy ini yang menabrak aturan. Bukan dari kami. Kami nggak tahu. Itu anak-anak kecil-kecil, anak muda-muda itu yang berbuat seperti ini kemana. Tolong saya disyafaati, diberi difasilitasi untuk bisa bertemu dengan Muhammad dan menyampaikan ini semuanya. Kata Umar bin Khattab, dengar, kalaulah saya tidak mendapatkan apapun di depan saya kecuali dzar itu semut hitam, untuk saya bisa memerangi Anda, memerangi kalian dengan semut hitam ini, akan kami serang kamu, akan saya perangi kamu meskipun hanya dengan semut hitam. Hanya dengan semut hitam ini atau dengan kerikil. Itu kalau saya nggak punya apa-apa, sedang saya sekarang punya macam-macam. Akhirnya malah ditinggalkan. Aduh, ini bukan baik, malah ngeri ini orang kan. Pindah kepada Ali radhiyallahu taala anhu ardahu. Wahai Ali, tolong saya difasilitasi untuk saya bisa berbicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan Muhammad untuk perkara ini. Kata dia, saya tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada kamu, bagi kamu kepada dia. Nah, sedang dia berbicara kepada Ali radhiyallahu taala anhu dengan Ali, dia melihat Al Hasan atau Al Husain, Al Hasan kalau nggak salah saya, berjalan di situ dan melihat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situ juga. Lalu kemudian ditangkap, dipegang, dan dia berbicara kepada Fatimah, wahai Fatimah, kamu ingin nggak untuk kamu mempunyai suatu kenangan di dalam sejarah yang sangat besar sekali, bahwasanya anakmu ini menjadi penengah antara Muhammad dengan kabilahnya yaitu Quraisy untuk tidak terjadi peperangan selama-lamanya. Niscaya anak ini akan masyhur, anak ini akan terangkat, anak ini akan disanjung sepanjang zaman dan sepanjang masa. Ibu
anaknya disuruh seperti itu dan difasilitasi untuk itu, ibu siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi Fatimah paham. Nggak bisa, masih kecil anaknya, masih kecil. Tambah lagi jawabannya seperti ini. Ya sudah, ini masih kecil, maka nggak mungkin dia ini akan menjadi penengah antara Rasulullah dengan kaumnya Quraisy. Kalau Rasulullah diam, Abu Bakar diam, Umar malah seperti itu. Ali mengatakan dia tidak mampu untuk menengahi. Kok kemudian anaknya? Mana bisa? Enggak, masih kecil, nggak bisa. Akhirnya beliau kembali kepada Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kalau begitu saya minta agar kamu menasihati saya dengan satu nasihat yang manfaat buat saya. Tolong berikan kepada saya sebelum saya pulang. Kata dia, saya tidak bisa memberikan nasihat apapun kepada Anda kecuali satu, dan saya kira nasihat ini nggak akan manfaat. Apa? Pergi ke Muhammad, pergi kamu ke baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana, kemudian silahkan kamu mengangkat suara kamu rame-rame di sekitar orang yang ada di situ, bahwasanya kamu sebagai pimpinan Bani Kinanah, yaitu tokoh yang terbesar di Mekah dan sekitarnya. Semua orang kenal kamu, semua orang menokohkan kamu. Sebut itu di hadapan Nabi SAW dan kaum muslimin, dan kamu nyatakan bahwasanya kamu menjadi penengah antara mereka agar tidak terjadi penumpahan darah dan peperangan di sana di Mesir. Akhirnya beliau pergi ke sana, lalu jerit-jerit, wahai orang semuanya, hei orang, saya adalah pembesar Kinanah. Saya berusaha atau saya menjamin setelah ini untuk tidak terjadi apa-apa, dan saya ingin menjadi penengah agar tidak terjadi peperangan antara kalian dengan orang-orang Quraisy. Tapi enggak digubris. Setelah itu dia kembali pulang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah ditanyai oleh orang-orang Mekah, gimana tugas tugas delegasi yang kami utus ini? Kami utus ke sana sebagai utusan dari kami untuk nengahi masalah ini. Bagaimana hasilnya? Katanya, saya tidak melakukan apapun kecuali saya mengumumkan kepada mereka. Saya sudah berusaha, disebutkan begini dan begini dan begini dan begini. Akhirnya kemudian Ali menyuruh saya untuk saya mengumumkan. Saya umumkan kepada orang-orang yang saat itu ada di situ. Lalu ditanyain bagaimana respons mereka, bagaimana tanggapan mereka dengan pernyataan kamu itu. Mereka semuanya diam. Alah, percuma katanya. Percuma. Kamu pergi ke sana jauh-jauh, sampai ke sana kamu berbuat perbuatan kamu itu sama sekali gak akan manfaat. Sedang di Madinah sudah umum. Di Madinah sudah panas dan sudah umum. Dan Rasulullah SAW bertekad bulat, berniat 100% untuk memerangi untuk memerangi Mekah, untuk masuk ke Mekah, karena memang janjinya sudah tidak dihormati dan sudah dipijak-pijak. Sedangkan Rasulullah SAW kalau mau untuk memungkiri janjinya pertama kali, dia bisa untuk menyelamatkan Abu Jandal, jelas sekali waktu itu. Tapi sudah nggak dihargai dan sudah tidak dinilai, tidak dianggap, maka Rasulullah SAW murka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk bersiap siaga, untuk bersiap-siap mengadakan Fathu Makkah, peperangan di Mekah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW berdoa dan memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolong butakan Quraisy dari informan mereka, dari informasi intelijen mereka. Ya Allah, stoplah dari mereka semua informasi dari kami agar tidak sampai kepada Quraisy. Jadi informannya ini didoakan oleh Rasulullah untuk tidak dapat informasi yang valid dan yang baik dan yang benar tentang Rasulullah SAW. Tentang Rasulullah. Itu doanya Rasulullah. Ya. Kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Realnya Quraisy nggak ada yang tahu. Padahal kejadian seperti itu dan Abu Sufyan sudah pergi. Abu Sufyan sudah pergi ke sana. Baik. Setelah itu,
setelah kejadian Quraisy tidak mengetahui informasi apapun, maka ini waktunya udah habis nih, jadi bingung. Baik. Setelah Quraisy tidak mengetahui apapun, terjadi suatu kejadian besar, kejadian yang maksud saya yang serius gitu ya, yang serius. Saya sambung dikit ya. Terjadi kejadian yang serius di Madinah. Adanya seorang sahabat Nabi, dan orang ini mempunyai keistimewaan, yaitu namanya Hatib bin Abi Balta'ah, Muhajir, bukan orang Madinah ya. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ardhahu. Beliau ini termasuk yang mengikuti dan menyertai peperangan Badar. Sedangkan peperangan Badar adalah peperangan yang suatu kejadian momen penting terjadi di kaum muslimin, dan suatu peperangan yang luar biasa agungnya dan besarnya dan terkenal karena kejadiannya seperti apa yang Anda ketahui gitu ya. Jadi peperangan yang tidak seimbang sama sekali, tapi kaum muslimin bisa memenangkan, dan tokoh-tokohnya Quraisy waktu itu banyak sekali yang mati. Banyak sekali yang mati, dari mulai Abu Jahal sampai yang abu-abu yang lain-lain, mati semuanya dan dilemparkan, dicampakkan begitu saja ke dalam sumur mati ya, ke dalam sumur mati yang ada di Badar waktu itu. Ini bukan lubang buaya, karena di tengah pasir nggak ada buayanya ya. Dibuang di sana semuanya. Baik. Lah beliau salah satu dari 313 peserta peperangan atau yang mengikuti peperangan Badar. Salah satunya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ardhahu. Dan Hatib bin Abi Balta'ah itu dulu ketika tinggal di Mekah, beliau nggak banyak memiliki harta, tetapi ada sedikit harta yang wujud di Mekah, dan masih ada beberapa keluarganya beliau. Ditinggal oleh beliau untuk hijrah ke Madinah karena kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan menunjukkan keistiqomahannya dia di dalam berislam. Beliau hijrah, tinggal di Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu mengikuti peperangan Badar. Nah, terjadi di tahun ke-6 di tahun ke-8 Hijrah, yaitu sebelum Fathu Makkah, beliau mengutus seorang wanita, bukan mengutus, maaf. Ada seorang wanita yang diutus dari Mekah, atau ada keperluan pergi ke Madinah, dikenal namanya Sarah, wallahu alam. Dia ini sosok seorang mutribah. Mutribah itu seperti penyanyi ya, penyanyi biduan atau dangdutan itu atau apa itu nggak tahu lah, pokoknya tukang joget-joget itu ya. Orang ini pergi ke Madinah karena suatu keperluan. Saat mau pulang dicegat oleh Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian dititipi surat. Saya mau titip surat kepada kamu agar supaya kamu sampaikan kepada keluarga saya di Mekah. Tolong sampaikan kepada mereka. Nanti saya beri imbalan. Saya beri imbalan. Oke, baik. Imbalannya apa? Nih, sekian. Oke, saya terima suratnya. Surat kecil begitu ya. Karena kecil surat ini dan penting, maka Hatib bin Abi Balta'ah wanti-wanti, jangan sampai ketahuan siapapun, hati-hati. Oh iya, tenang, nanti saya akan meletakkannya di tempat yang nggak ada yang tahu. Bagaimana caranya? Dilipat oleh dia, kemudian dimasukkan di rambutnya itu, apa namanya? Dhafirah, kelabangan rambut, di kelabangan rambutnya dia, di antara kelabangan rambut yang ada, lalu di situ diikat. Dah nggak dibuka-buka, ini nanti akan saya buka nanti kalau sudah sampai Mekah, aman insya Allah katanya. Maaf nggak nyebut insya Allah. Jadi akan aman saya bawa. Begitu dibawa oleh dia, dan Hatib bin Abi Balta'ah memberikan imbalannya. Isinya surat itu adalah mengabarkan kepada Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang Quraisy. Lah beliau bertujuan mengutus surat itu agar supaya orang-orang Quraisy itu menghargai Hatib bin Abi Balta'ah, karena informasi nggak ada yang masuk nih, nggak ada yang masuk ke Makkah bahwasanya Rasulullah akan menyerang Makkah. Jadi informannya semua itu nggak ada yang bisa tahu. Padahal ya
bukan orang-orang yang kacangan kan. Di antara mereka itu orang-orang yang sudah mahir-mahir, sudah berpengalaman, tetapi tetap tidak dapat informasi valid bahwasanya Muhammad SAW dengan bala tentaranya bakal merangsek masuk ke Mekah dan memerangi kota Mekah. Sama sekali. Akhirnya wanita ini jalan. Begitu wanita ini jalan, nggak lama dapat informasi, Rasulullah SAW dapat informasi langit. Didatangi oleh Jibril alaihissalam, telah ada seorang wanita yang membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dia sekarang berjalan, temui dia di sebuah kebun yang namanya Khoh. Jadi daerah itu dikenal dengan Raudhatu Khoh. Pergilah ke sana, kamu akan nemui orang itu. Lalu beliau mengutus Ali dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Dua-dua ini singa orang. Ini singa orang ini. Siapa saja kalau berhadapan di hadapan dua orang ini nggak mungkin bisa macam-macam. Dua orang. Untuk seorang wanita, kamu sama kamu pergi sana. Segera kejar. Pergilah kamu ke Raudhatu Khoh. Nanti di sana akan ada seorang dhainah. Dhainah itu seorang wanita yang sedang safar dengan unta. Di sana perjalanan kejar orang itu dan minta darinya surat yang dibawa dari Hatib bin Abi Balta'ah atau dari ahli Madinah kepada orang Mekah. Baik, siap, langsung jalan sampai ke Raudhatu Khoh. Begitu sampai ke Raudhatu Khoh, betul didapati ada seorang wanita sedang timik naik unta jalan mengarah ke Mekah. Stop. Kenapa? Berhenti. Keluarkan surat yang kamu bawa, berikan kepada kami. Berikan kepada kami. Surat apa katanya? Loh, kamu membawa surat yang kamu bawa untuk diberikan kepada ahli Mekah. Tidak. Mulai deh lagu Sambo namanya. Wow, tidak. Kata Ali radhiyallahu anhu. Kamu mau memberikan suratnya sekarang juga, atau kami telanjangi dan kami lepas semua pakaian kamu untuk kami periksa sehingga kami mendapati suratnya dan harus kami bawa kembali ke Madinah. Wah, ini beneran ini kan. Udahlah kalau gitu saya minta izin sebentar. Saya akan minggir sebentar. Jangan kesini gitu loh. Jangan kesini, jangan lihat. Saya akan membuka rambut saya dan saya akan mengeluarkan surat itu dari sini. Begitu, ya udah. Kemudian mereka berdua menepi. Ini ahlul jahiliyah nih. Ahlul jahiliyah, biduan, tukang dangdut, tukang nyanyi, ya. Ketika mau membuka rambutnya, mau membuka kepalanya, pamit dulu dengan kaum muslimin agar jangan dilihat. Minggir. Saya akan buka ini dulu. Ini aurat saya gitu. Ini jahiliyah, ahlul jahiliyah. Ini aurat saya, jangan dilihat. Nanti terfitnah dan nanti menyebabkan hal-hal yang ini ahlul jahiliyah sekali lagi. Itu sampai seperti itu menjaga auratnya. Bisa jadi karena ancaman, yaitu dibuka pakaiannya. Kalau kamu tidak memberikan, maka akan kami copot pakaian kamu untuk kami periksa sampai kami mendapatkannya. Ya. Akhirnya kemudian diberikan surat itu. Nih suratnya. Begitu surat diterima, langsung dibawa kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membukanya dan membacanya, lalu memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ya Hatib, apa ini katanya? Apa ini? Kami butuh kami butuh senyap agar supaya tidak terdengar kepada Quraisy informasi kedatangan kita kepada mereka. Kok malah kamu dari dalam seperti ini mengirim surat terang-terangan? Kata Hatib bin Abi Balta'ah, sebentar ya Rasulullah, izinkan saya untuk menyampaikan uzur saya. Uzur saya itu ketika sebelum menyampaikan uzur atau setelah menyampaikan uzur, Umar bin Khattab yang pada waktu itu berada di sampingnya itu sudah membuka pedangnya dan pamit kepada Rasul. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk penggal kepala orang munafik ini katanya. Kepala orang munafik ini. Tapi Rasulullah nggak mengizinkan. Jadi kelihatannya beliau melakukan itu setelah Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan kepada Rasulullah tujuannya. Kenapa beliau itu mengirim surat? Rasulullah
tidak perlu untuk Rasulullah itu ragu tentang keimanan saya dan kecintaan saya dengan Rasulullah, tidak perlu. Dan Rasulullah sudah melihat sendiri. Maksudnya saya masuk Islam, saya hijrah, saya tinggal di sini dan baik-baik saja, dan kemudian saya juga mengikuti peperangan-peperangan Nabi, dan saya membela Nabi, dan saya maksudnya tidak berbuat sesuatu apapun, dan tidak ada catatan-catatan merah di jejak rekam saya selama saya tinggal bersama Rasulullah SAW. Nggak ada masalah. Di samping beliau juga mungkin menyatakan bahwasanya dirinya adalah salah satu dari anggota Badri, dari peserta peperangan Badar. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya saya dulu itu seorang yang mulsok, tinggal bersama dengan Quraisy yang bukan dari mereka. Jadi mereka menganggap saya dari bagian dari mereka karena saya tinggal bersama mereka. Dan saya di sana terlanjur punya harta dan punya keluarga. Sedang saya tidak mempunyai kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan kepada Quraisy, yang dihargai oleh Quraisy, yang saya berharap kebaikan itu imbal baliknya kepada saya untuk mereka bisa nantinya mau untuk menjaga harta dan keluarga saya yang saya tinggalkan hijrah ini ya Rasulullah. Sedang muhajirin semuanya yang aslinya dari Mekah itu mereka punya keluarga yang melindungi keluarga mereka sendiri. Kalau nanti kita datang ke sana menyerang mereka, mereka akan terlindungi keluarga-keluarganya. Lah keluarga saya siapa yang melindungi Rasulullah? Lah kata Rasulullah SAW, orang ini telah mengatakan yang sebenarnya. Lalu Umar bin Khattab pamit tadi, ya Rasulullah izinkan saya untuk memenggal kepala orang munafik ini ya Rasulullah. Kata beliau Tidakkah kamu tahu bahwasanya dia adalah salah satu peserta peperangan Badar? Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya melihat dan menyebut dan mengatakan kepada ahli Badar, siapapun yang mengikuti peperangan Badar silahkan berbuat apapun juga. Silahkan berbuat apapun juga, sesungguhnya kalian telah diampuni dosanya oleh Allah. Jadi informasi ini disampaikan kepada kaum muslimin, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pada waktu itu betul-betul sudah umum, sudah sudah mendidih ya. Bagaimana kok kemudian dari dalam Rasulullah SAW sendiri yang kemudian membongkar rahasianya Nabi Muhammad SAW kepada Quraisy, sedangkan informasi pembongkaran rahasia Rasulullah SAW ini bisa membahayakan Rasulullah dan bisa membahayakan kaum muslimin. Rasulullah berdoa kepada Allah agar supaya informasi nggak sampai kepada mereka, kok malah dari dalam kita ya mengirim suratnya. Ini perbuatan nifak, sudah nggak betul yang seperti ini. Ini Umar bin Khattab menilainya seperti itu, tapi Rasulullah SAW kemudian menilainya dengan yang lain. Ini peserta Badar. Allah mengatakan kepada ahli Badar sana, berbuat apa saja nggak apa-apa, akan kami ampuni dosa-dosanya. Tapi bukan kemudian artinya bahwasanya ahli Badar boleh berbuat maksiat sakar PDW. Tidak. Maksudnya apa? Peserta Badar mengikuti peperangan Badar bersama Rasulullah SAW itu tidak mungkin sengaja untuk berbuat maksiat, apalagi membahayakan Islam dan muslimin atau Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Makanya dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Silahkan kamu mau berbuat apa saja. Jadi kalau dosa-dosa kecil semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar mereka nggak akan doyan. Wong Badar aja diikuti kok. Kemudian mereka mau berbuat dosa-dosa besar begitu? Nggak mungkin. Nah ini sebetulnya rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli Badar. Ini yang dipegang oleh Rasulullah SAW buat Hatib bin Abi Balta'ah yang berbuat dengan perbuatan yang luar biasa ini. Perbuatan yang sudah maksud saya sudah nggak masuk akal itu. Luar biasa bagaimana kemudian dia itu berani untuk membongkar rahasianya Rasulullah yang bakal ada bahayanya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, itu yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dan dengan itu Umar bin Khattab dingin, sudah akhirnya di stop. Nah, di sini pelajaran pentingnya, orang itu biasanya melewati beberapa taur ya, melewati beberapa fase di dalam kehidupannya. Terkadang saat ini dia bisa menjadi orang yang soleh, kemudian nanti di beberapa fase yang lain kadang keimanannya turun, kemudian kadang-kadang nanti bisa naik lagi, kadang-kadang malah bisa tinggi menjulang.
bisa tinggi menjulang. Bahkan ada salah seorang yang nanti akan kita sebut namanya, di antara yang diperintahkan kaum muslimin untuk membunuh orang-orang tersebut. Ada kalau nggak salah saya 6 orang. Ya, jika di kejadian peperangan Fathu Makkah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, siapapun yang tidak melawan jangan dilawan. Siapapun yang tidak menyerang tidak boleh untuk diserang. Tapi siapapun yang berani menyerang, ayo kita ladeni. Ayo kita ladeni. Jangan ada pembunuhan. Jangan ada pembunuhan kecuali siapa yang menyerang. Kecuali 6 orang. Atau kecuali orang-orang tertentu. Siapa? Fulan dan salah satu di antara ada salah satu nama yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam orang-orang tersebut, darahnya dihalalkan oleh Nabi untuk dibunuh karena permusuhannya yang sangat besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, kalaulah kalian mendapati 6 orang ini atau orang-orang ini sedang bergelantungan di sitarnya Ka'bah, sedang bergelantungan di korden yang menutupi Ka'bah itu, kiswahnya Ka'bah itu maksud. Ya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nggak tahu. Kiswah itu korden yang dipakai untuk menutupi Ka'bah. Meskipun mereka bergelayutan di situ, bergelayutan di kiswahnya dan kordennya Ka'bah, penutup Ka'bah itu, tetap bunuh mereka. Tetap bunuh mereka karena permusuhannya yang luar biasa atau perbuatan mereka yang luar biasa. Ya, ini salah satu di antara orang-orang tersebut adalah orang yang luar biasa tadinya, baik muslim dan mempunyai kelebihan di dalam Islam, kemudian murtad, kemudian setelah murtad jadi baik lagi, kemudian wafatnya husnul khatimah, Nah, begitu juga dengan Rasulullah bersikap dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi sikapnya Rasulullah SAW nggak gegabah dan tidak hanya mengikuti kemauan diri atau tidak mengikuti emosi-emosi, luapan-luapan emosi yang ada dalam diri, ya, sehingga tertib apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghargai orang dengan keistimewaan-keistimewaannya, menghargai orang dengan suatu kelebihan-kelebihan yang telah terjadi pada dirinya. Wallahu ta'ala. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan setakat ini dulu. Insya Allah nanti kita sambung sampai kepada kejadian Fathu Makkahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk ridho kepada kita, memperbaiki urusan kita, mempermudah urusan kita, menjamin bagi kita kebaikan dunia dan akhirat, memberikan karunia kepada kita untuk kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan wafat kelak dengan husnul khatimah. Dan apapun yang menjadi kendala bagi kita dalam urusan din kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkannya dari kita semuanya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.